Oke, kita lanjutkan untuk soal nomor 10. Jadi saya sudah berikan. Jadi sesuai dengan pertanyaannya adalah kita punya kubus ABCD EFGH. Nah, perlu hati-hati bagaimana cara kita gambarnya. Gambar kubusnya oke, tapi penamaannya harus ingat bahwa kita harus bentuknya siklus seperti lingkaran. Jadi A, B, C, D. Lalu posisi E itu harus tepat di mana kita memulai si A-nya. Jadi karena A kita mulai di sini, nah jadi juga selalu E, F, G, H. Nah kalau teman-teman mau pilih dengan misalnya A, B, C, D boleh, tapi E-nya di sini. E, F, G, H. Jadi cycle-nya mesti sama. Lalu diberikan panjang rusuknya itu 5A. Berarti ini 5A semua. Ini juga 5A. Lalu ada sebuah titik P yang terletak pada sisi atau rusuk CG ini, sehingga CP banding PG itu 2:3. Jadi kira-kira ya ini kira-kira aja lah ya. Misalnya kita taruh di sini, ini si P. Dengan ini berarti ini 2A, yang ini 3A. Seperti itu. Ini 2A dan 3A. Nah, kemudian bidang PBD. Nah, mana bidang PBD-nya? Jadi, nah ini buat sebagian orang ini isu besar karena dimensi 3 ini bukan soal atau topik yang menyenangkan karena harus berimajinasi. Jadi bidang PBD ini, si PBD itu membagi si kubus ini menjadi dua bagian. Jadi gimana ya? Jadi ada bagian yang kubus yang sini. Jadi kalau ini kita potong, kita akan dapat seperti limas segitiga itu tegak. Jadi kubusnya berdua, satu bagian sini yang kecil, ya potongan kue kecil dan agak nanjak bentuknya, dan sisanya di sebelah yang sininya. Nah pertanyaannya kalau kebagi dua seperti itu, berapa perbandingan volume keduanya? Jadi istilahnya bagian yang lebih besar dan bagian yang lebih kecil. Nah kita perlu paham terlebih dahulu sebenarnya ini bentuk apa sih yang bagian kecil ini. Kalau mungkin kita hilangkan atau kita gambar ulang, misalnya, jadi sebenarnya kita punya kurang lebih gambarnya, kalau limas kan kita bentuknya seperti ini. Jadi mengerucut ke salah satu titik. Nah sebenarnya ini sebenarnya sama, cuma yang membedakan adalah posisi mengerucutnya di mana. Jadi dia mengerucutnya persis, jadi seperti tegak lurus begini. Nah, jadi tegak lurus persis di di satu sisi. Kalau hidangan ini kan jadi mengerucut ke tengah-tengah biasanya. Nah, ini mengerucut hanya di salah satu bagian tingginya. Nah, tapi bagaimanapun itu artinya tetap limas sebetulnya yang kita punya. Jadi di bagian ini si bangun T P dot BCD ini ada sebenarnya limas segitiga. Nah, yang namanya limas segitiga, volumenya adalah, jadi kita cari volume dari P.BCD ini adalah tetap sepertiga dikali luas alas dikali tinggi, yang berarti adalah sepertiga. Nah, karena alasnya bentuknya segitiga dan kebetulan kita dapat segitiganya ini adalah segitiga siku-siku di sini. Nah, ini juga betapa kita harus mengkritisi dan melihat detail dari gambar ini, bukan hanya sekedar bentuk ini, tapi juga makanya berimajinasi. Nah, karena 5A kubus, berarti ini juga 5A di bagian ini. Sehingga 5A jadi setengah dikali 5A dikali 5A, ini luas alasnya, dikali tingginya yaitu 2A. Sehingga kita dapatkan ini 25/3A di pangkat 3, seperti itu. Nah, di sisi lain, yang sisanya, yang besarnya berarti kan itu si volume sisa, sangatlah volume sisa lah, itu volume kubus berarti 5A dipangkatin 3 dikurang dia, si volume benda sisa yang kepotong ini, itu 25/3 A pangkat 3, sehingga hasilnya seperti ini. Sehingga hasilnya kalau kita hitung-hitung menjadi 350/3 A pangkat 3. Nah pertanyaannya kembali perbandingannya. Nah karena pertanyaannya adalah perbandingannya, berarti mari kita bandingkan 350/3 dibanding dari A pangkat 3 dibandingkan dengan 25/3 A pangkat 3. Nah karena kita bicara rasio, berarti kita
seperti bicara pecahan, sebenarnya kita bisa buang bagian ini. Sehingga hanya 350 dibanding 25. Dan kita tahu bahwa ini bisa kita bagi dengan 25 sehingga menghasilkan 14 banding 1. Atau ya kita bisa balik sebenarnya tergantung permintaannya siapa banding siapa. Sehingga yang paling mendekati jawabannya adalah si A. Itu 1 banding 14. Nah, sekian nomor 10. Memang tidak mudah, karena kita harus agak berimajinasi sedikit. Selalu soal dimensi 3 seperti itu. Sama layaknya nanti untuk soal nomor 11 pun, kita butuh berimajinasi sedikit. Nah, itu menjadi tantangan bagaimana mengerjakan soal tipe-tipe geometri dimensi 3 seperti ini. Oke, terima kasih.